Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga sambil duduk begini kita yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Kita yakin Allah sedang menyimak, mendengarkan apapun yang terucap. Allah tahu isi hati, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu semua masalah kita, Allah juga tahu semua solusinya. Sambil duduk begini kita yakin bahwa langit dan bumi ini seluruhnya ciptaan Allah, digenggam oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan setiap kejadian pasti akan membawa kebaikan kalau kita sikapi dengan baik. Diberi nikmat kita sibuk bersyukur, maka syukur jadi kebaikan. Diberikan episode ujian kita bersabar, maka sabar jadi kebaikan. Hadirin, ketakwaan itu adalah kebahagiaan. Semua yang baik yang kita rindukan ada dalam ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu, di sisi Allah adalah, sesungguhnya inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ramadan itu adalah jalan shortcut, jalan lebih pintas menuju ahli takwa. Seorang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang seperti berjalan di sekitar duri, onak dan duri. Orang yang ekstra hati-hati. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang sangat serius berpikir dan merasa-rasakan apa yang harus dilakukan, sehingga kalau dia melakukan sesuatu hati-hati. Misalkan mau bicara, dia berpikir dulu, ini perkataan saya benar atau tidak. Kalau sudah benar, perlukah saya bicara? Kalau sudah ini perlu bicara, saatnya tepat tidak? Kalau sudah saatnya tepat, perkataan saya ini menyakiti atau tidak? Jadi tidak mudah berbicara. Misalkan hujan, perlukah saya berkomentar, hujan? Memang itu benar, tapi kan tidak perlu kita mengatakan itu. Jadi orang yang bertakwa itu akan sangat hati-hati di dalam segala hal. Mau makan juga hati-hati, ini halal tidak? Kalau sudah ini halal, thayyib tidak? Baik tidak? Berlebihan tidak? Selalu berpikir, oh kalau gitu nanti saya capek. Oh tidak, karena kalau kita memilih yang Allah sukai, kita akan bahagia. Justru kemampuan memilih itulah yang membuat kita merasa nyaman. Jadi kita mikir untuk nyaman. Justru orang yang tidak mikir, yang celetak-celetuk seenaknya, berkomentar semaunya, ngomong sekepikirnya, itulah yang akan tidak enak dalam hidupnya. Karena setiap dosa itu akan berbuah ketidaknyamanan dalam hidup kita. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan mujahadah yang utuh. Karena pembiasaan itu Allah bisa karena biasa. Contoh nih ya, sekarang kita Ramadan ini per hari aja targetnya. Hari ini saya
tidak akan bicara kecuali yang saya yakini, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tiap mau bicara tuh mikir seperti yang tadi itu. Ini perkataan saya benar tidak? Kalau sudah benar, perlu tidak saya bicara? Manfaatkah? Apakah suasana tepat? Mana yang lebih baik, bicara atau diam? Tahan sampai kita yakin perlu baru bicara. Tidak ada nanti celetak-celetuk. Bisa dilatih nih hari ini. Kalau sepakat semua jamaah, faliyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik, benar atau diam. Coba rasakan hadirin. Kalau kita terus melatih diri bermujahadah untuk tidak banyak bicara, kecuali perkataan yang membawa maslahat dunia akhirat, itu pun secukupnya. Tahan. Di rumah juga tidak usah banyak komentar. Untuk kehangatan itu tidak perlu dengan banyak bicara. Benar ada obrolan, boleh. Tapi kalau mau mujahadah hari ini, obrolannya dikurangi, yang perlu-perlu saja, yang baik-baik saja. Selebihnya tahan. Raut muka, sikap itu pun perkataan. Jadi jangan risau, suasana jadi menegangkan. Kalau hatinya baik, walaupun diam, itu terasa kebaikannya. Wajah cerah, senyum itu juga sudah mengandung kata-kata yang banyak. Ingin sekali, karena kita terlalu sering melihat celetak-celetuk. Termasuk tahan dari membuat status di internet, di WA, di BBM. Tidak usah segala dikomentari. Siap ini, saudaraku sekalian? Bagaimana kalau hari ini PR-nya 2 saja, yaitu menahan mulut untuk tidak bicara. Silakan, nanti dihitung sore itu, atau per sholat. Nanti pas sholat duhur, saya ngomong apa aja hari ini, mana yang dosa, mana yang sia-sia, mana yang tidak manfaat, catat. Oh ini, saya akan tekad rem sampai asar. Coba hadirin, dicoba ya. Nanti kita lihat. Insya Allah kalau nanti Ramadan kita sudah punya target menahan diri, mengendalikan diri, itu 30 hari itu sudah diatur oleh Allah. Berarti mujahadah yang baik itu sekitar 1 bulan. Kalau Allah mau Ramadan 40 hari bisa. Tapi maunya Allah 1 bulan saja 30. Pembiasaan selama 30 hari insya Allah akan berbuah sebuah kebiasaan. Termasuk la taghdab, jangan marah. Coba kita latih sekuat tenaga hari ini, dicatat nanti sampai duhur. Jengkel berapa kali, marah berapa kali. Tekad tobat sesudah duhur sampai asar. Dipendekin saja begitu. Nanti kita coba, harus ada perubahan. Jangan sampai tambah umur, tambah tua, nyaris tidak ada perubahan dalam akhlak kita. Mudah tersinggung tetap, mudah jengkel tetap, mudah komentar tetap, celetak-celetuk tetap. Kemudian gampang marah tetap, suka ngomongin orang tetap. Ini berarti kita gagal jadi tua kalau tidak ada perubahan. Islam itu bukan hanya teori. Kita belajar agama itu bukan hanya untuk tahu, tapi untuk bisa diamalkan. Makanya dalam surat Al-Asr kan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setiap insan itu pasti rugi kecuali orang yang waktu demi waktu tuh imannya makin kuat, makin baik, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat. Pupuk iman itu ilmu. Ilmu itu adalah pemandu amal. Jadi kalau orang mencari ilmu tidak makin kuat imannya,
tidak makin banyak amalnya, itu nyari ilmu dalam kerugian. Itu biasanya niatnya yang kurang baik. Kalau niat mencari ilmu hanya untuk duniawi, hanya untuk gaya, hanya untuk gelar, pangkat, jadi dikenal orang, dianggap tahu, iman tidak menguat. Kalau iman tidak menguat, pasti hidupnya tidak nyaman. Kalau hidupnya tidak nyaman, orang lain tidak akan nyaman dekat dengannya. Harusnya dengan ilmu itu keyakinan bertambah. Kalau hati makin yakin ke Allah, hidup makin nyaman. Kalau kita nyaman, orang di sekitar kita akan nyaman. Itu rumus dasarnya, hadirin. Jadi kalau kita sedang jengkel, itu raut muka kita tuh tidak nyaman dilihat, perkataan tidak nyaman didengar, tulisan tidak nyaman dibaca. Nah, ini harus dilatih. Mujahadah inilah yang sangat penting. Nah, mumpung Ramadan sebentar lagi, seminggu lagi ya, kurang, kita sudah melakukan persiapan dari sekarang. Apa nih yang mau kita mujahadahkan selama Ramadan ini? Jangan hanya begitu saja tanpa program, tidak bisa. Lihat, pemanah itu sukses karena jelas targetnya. Kalau tidak ada targetnya, memanah bisa jadi masalah. Tetangga tiba-tiba jerit, berarti dia seenaknya saja. Ramadan juga harus ada target yang jelas, kemudian fokus ke target. Tanpa target, tanpa prestasi. Ramadan la'allakum tattaqun, ini harus pakai target. Di antara kita punya beragam penyakit. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang komplikasi. Ya pelit, ya jahil dan sebagainya. Identifikasi saja. Tapi yang paling utama kita coba dari mulut dulu. Karena mulut inilah gudangnya banyak kesalahan. Ada ujub dari mulut, ada ria, ada gibah, ada sombong, ada fitnah, ada namimah. Betapa banyak amal yang hilang gara-gara mulut kita. Betapa banyak pahala akan berdatangan ke kita juga karena mulut. Betapa banyak dosa orang akan kita pikul gara-gara gibah kita. Banyak bahaya dari mulut yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan menanggung masalahnya. Bukan air, ayo. Dibacakan. Dalilnya falyaqul khairan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah berkata baik atau diam. Dalam diam banyak kebijaksanaan. Diamnya bukan diam bodoh. Ada yang diam karena tidak tahu apa-apa. Diamnya bukan karena dia malas. Saya malas ngomong. Bukan karena malas. Diamnya bukan diam sombong. Ini nggak level nih, nggak perlu ngomong lah. Diamnya bukan diam munafik, sok wibawa, sok keren. Tapi diam karena yakin setiap omongan ini la yanfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat. Dan juga wa huwas samiul alim, dan Allah dia maha mendengar lagi maha mengetahui, dan setiap perkataan pasti akan kembali kepada kita sendiri. Mudah-mudahan dengan terlatih diam seperti ini, kita akan lebih bahagia, lebih selamat, lebih mulia. Sebagai penutup sebelum tersambung kepada guru kita, kemarin ada seorang anak kecil dikirim oleh Syekh Yasin, berkata ini, tunanetra ini. Sila yang lagu. Assalamualaikum Ustadz Hakim. Ini Panca Rahmati, pemain film Surga Menanti dengan Syekh Ali Sabar. Saya mohon dukungannya ya Ustadz Hakim. Semoga film ini dapat mendapatkan syiar dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Anaknya masih sangat kecil dan tunanetra, tapi beda rasanya perkataannya ya. Mudah-mudahan beliau walau matanya tidak bisa melihat di dunia, tapi hatinya senantiasa melihat kebenaran. Dan nanti di akhirat mudah-mudahan matanya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang melihat orang yang terpelihara lisannya. Mudah-mudahan adik kita ini terpelihara juga kita. Sudah tersambung Pak Amim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Miftah Farid? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan soleh. Amin, mudah-mudahan selalu sehat dan soleh dan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Yang barusan itu anak kecil Pak? Iya, yang luar biasa itu Allah. Suka terasa bedanya ya Pak ya? Beda itu. Ya. Baik Pak Miftah, kalau nggak ditanya begini diam ya. Silakan Pak, silakan menyampaikan. Terima kasih para pendengar, silakan disimak ya. Mari Pak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, seperti tadi disampaikan, kita tinggal beberapa hari lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang oleh Nabi disebutnya juga Sayyidus Syuhur, ratu dari segala bulan. Ramadan harus menjadi bulan peningkatan taqarrub kita kepada Allah, bulan peningkatan keakraban kita dengan sesama umat manusia. Tentu adalah bulan di mana kita melakukan optimalisasi segala amal kebaikan kita. Salah satu yang tadi disampaikan oleh A, yang perlu menjadi perhatian kita, yang sudah sering kita dengar dalam berbagai macam uraian, yaitu ini tentang afatul lisan, tentang bahaya lidah. Jadi Rasulullah SAW menyatakan ada dua anggota badan manusia yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka katanya. Itu yang pertama adalah al-farj, kemaluan, dan yang kedua al-lisan, yaitu lidah. Jadi ini lidah tidak bertulang ini mudah sekali berbuat dosa. Oleh karena itu saum harus dijadikan juga saum dari afatul lisan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran apa yang dipesankan Nabi yang tadi diulang-ulang, yaitu fal yaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik-baik, yang benar dan baik, yang bermanfaat, aw liyasmut, atau tidak bicara sama sekali. Malah tentu yang lebih baik diisi dengan zikir dia, dengan doa, zikir, tasbih, istighfar dan lain-lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluang-peluang untuk dosa itu memang, dosa-dosa lidah itu selalu terbuka, ya, mudah sekali sedikit tersinggung perasaan. Jadilah kita juga menjadi dosa karena komentar kita, karena pernyataan kita. Hal-hal yang menjengkelkan juga mendorong kita untuk kemudian memberikan ucapan yang juga ucapan yang dosa. Bahkan tanpa sebab pun keluar aja ucapan begitu yang dapat merugikan orang lain, dapat menyebabkan orang lain merasa terhina, orang lain yang tersinggung dan lain-lain. Quran sendiri berulang kali menyampaikan larangan-larangan atau dosa-dosa yang harus dijauhi, yang itu merupakan amalan lidah. Pamannya saja dalam surat Al-Hujurat itu ada apa yang disebut taskhiriyah, memperolok-olokkan, meremehkan, melecehkan, itu kan lidah. Kemudian penghinaan, wala tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan laqab, gelar-gelar yang menyakitkan langsung kepada yang bersangkutan atau dikemas dalam bentuk ghibah, menggunjing.
Kemudian ada yang disebut penghinaan tadi. Lantas ini yang sering sulit kita hindari ya, yaitu ghibah. Ada memberikan komentar, menyatakan sesuatu yang orang lain dirugikan, dosa-dosa lidah. Nah, oleh karena itulah di dalam rangka kita menjadikan saum kita sebagai namanya itu bulan optimalisasi amal, bulan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan perhatian secara khusus mengenai lidah ini. Ketika sahabat Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasul, tunjukkan kepada saya amal apa yang kalau saya lakukan amal itu saya dijamin masuk surga. Nabi menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlalah." Sabda beliau, saum aja, tidak ada amal yang senilai dengan saum. 3 kali sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya masuk surga. Beliau menjawab dengan jawaban yang sama, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlah." Saum, puasa, tidak ada amal yang senilai dengan puasa. "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Beliau bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlah." Saum, tidak ada amal yang senilai dengan saum. Nah, saum yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan sahabat tersebut, tentu saum yang bukan hanya berhenti dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, tapi juga saum yang berarti berhenti selain dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga hal-hal yang dapat mengurangi nilai dan kualitas puasa. Antara lain adalah afatul lisan tadi, ucapan-ucapan, dosa-dosa lidah itu. Kita merasakan betul begitu sulit kita melakukan pengendalian lidah. Sering-sering kalau kita dosa itu kita lakukan pembelaan bahwa ini maksud saya ini. Jadi justru menambah kita bertambah banyak dosa. Jadi kita harus berusaha berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan kita berusaha juga menghentikan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dapat mengurangi nilai dan kualitas saum itu. Salah satunya sekali lagi adalah afatul lisan, yaitu dosa-dosa lidah, ucapan-ucapan tidak hanya ucapan yang menyakiti, tapi ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak ada gunanya, ucapan yang hanya membazirkan waktu, ucapan yang hanya menjadikan tidak bermanfaat. Orang yang baik itu kan orang yang juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ucapannya selalu bermanfaat. Tadi khairan auliasmut itu. Ini afatul lisan. Sering-sering ini lebih berat bagi kita dari sekadar hanya berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal seperti yang sudah sering kita dengar, Nabi sendiri mengingatkan kepada kita, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasu wal ju'. Banyak itu orang-orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, hasilnya cuma lapar dan dahaga. Kenapa? Antara lain karena lidahnya tidak terjaga, lidahnya tidak terpelihara. Agar lidah kita itu terjaga, terpelihara dari dosa-dosa yang dapat mengurangi, bahkan dapat menghilangkan pahala saum, maka Islam memfasilitasi amalan-amalan lidah yang terutama sekali kita bisa laksanakan di dalam bulan Ramadan itu. Dalam bulan Ramadan
apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu di bulan Ramadan lebih banyak lagi meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menganjurkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin tentunya, untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan itu secara optimal untuk melaksanakan berbagai macam amal kebajikan. Umpamanya saja baca Quran. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, otomatis kesempatan untuk dosa lidah menjadi kecil, karena waktu yang kita lalui diisi dengan baca Al-Quran. Jadi kalau kita jadikan saat-saat kosong itu untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, ini paling tidak kita bisa mengurangi peluang-peluang dosa lidah tadi. Apalagi bahwa membaca Al-Quran itu adalah merupakan bagian dari salah satu ibadah penting, terutama di bulan Ramadan. Kan Ramadan itu selain syahrul syam, bulan saum, bulan puasa, disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran, artinya bulan diturunkannya Al-Quran, tapi juga syahrul tilawah katanya, bulan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi kalau setiap waktu salat kita membaca Al-Quran, sebelum atau sesudahnya, atau pada saat-saat di mana kita menunggu berbuka diisi dengan membaca Al-Quran. Baik kalau seperti yang sering dilaksanakan itu target tamat. Pada dasarnya di bulan Ramadan bacaan Quran kita harus lebih sering lah dibandingkan dengan baca Al-Quran di bulan-bulan lain. Salah satu hikmah dalam konteks pembicaraan kita adalah memperkecil peluang untuk melaksanakan dosa-dosa lidah itu. Selanjutnya di dalam Islam juga diajarkan ada ibadah-ibadah lisan yang ringan. Yang dimaksud dengan ringan itu tidak mesti berwudu, kemudian juga boleh di mana saja, kemudian boleh kapan saja, bacanya juga boleh dihitung, boleh tidak. Itu yang kita kenal dengan zikir. Jadi yang standar, yang biasa itu yang standar kita laksanakan, yang habis sholat fardu, yang biasa itu istighfar 3 kali, tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali, kemudian ada doa-doa khusus. Kalau itu kita laksanakan, jadi kita sehari semalam itu dicontohkan oleh Nabi menyebut nama Allah itu menjadi 500 kali. Kalau kita hitung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini adalah ibadah ringan. Ibadah ringan, habis sholat dibacakan itu, sehingga, dan saya sebut ini standar yang biasa dilakukan, artinya di luar Ramadan pun. Nah, di bulan Ramadan tentu harus ada tambahan. Yang 33-nya nggak usah disebut, nggak usah ditambah. Tapi menggunakan kesempatan-kesempatan di mana waktu kita mungkin menunggu berbuka, mungkin kita juga menunggu salat, atau sehabis salat, atau di rumah barangkali menunggu suami untuk ibu-ibu, atau menunggu anak, ataupun ada waktu-waktu tertentu di mana kita memanfaatkan waktu itu. Salah satu hikmahnya sekali lagi memperkecil peluang atau waktu-waktu dosa lidah ini yang sekali lagi sering-sering agak sulit kita menghindarkan diri dari dosa-dosa lidah itu. Zikir yang ma'sur yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah sama-sama kita maklum, tapi sering-sering kita menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Ramadan ini menjadi amalan rutin kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pasti semua sudah hafal dan semua kita juga sudah biasa melakukannya. Nah, di bulan Ramadan mari tingkatkan.
Jadi ngabuburit, menunggu berbuka, ataupun juga menunggu sholat berjamaah, atau setelah sholat berjamaah, atau pada waktu mungkin di kendaraan ada kemacetan, ataupun pada waktu menunggu sesuatu. Ini bisa menjadi amalan kita, jangan keras-keras supaya tidak mengganggu orang, dan juga jangan memberi kesempatan orang lain membuat penilaian yang tidak baik, nanti kasihan dia jadi dosa. Jadi cukup dengan suara yang pelan yang kedengaran oleh kita aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Biasanya ini sering dijadikan doa tawaf. Jadi setelah bismillah Allahu akbar, nah ini yang dibaca. Sering juga dijadikan amalan-amalan khusus dalam dunia sufi itu dengan jumlah-jumlah tertentu. Tapi rileks saja, artinya tidak boleh kita mewajibkan saya wajib baca sekian, nggak usah, dibaca saja. Jadi saya sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya, tentu ada saat-saat di mana kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengucapkan itu. Kenapa? Karena kita sedang berdialog dengan orang. Karena kita sedang ada acara bersama yang dimana kita perlu ada perhatian, perlu memberikan komentar atau menjawab salam dan lain-lain. Yang kedua ada lagi yang maksur, artinya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran secara khusus yang tercantum dalam surat An-Nasr itu. Surat Idza Ja'a Nasrullah itu mengabadikan peristiwa kemenangan yang luar biasa yang diperoleh oleh umat Islam ketika proklamasi kota Makkah. Allah mengabadikannya dalam surat An-Nasr. Ini surat pendek tapi turun di Madinah. Jadi idza ja'a nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah, kamu lihat sendiri itu orang itu afwaja, berbondong-bondong serentak menjadi pengikutmu, menjadi beriman, menjadi orang Islam. Nah, itu menggambarkan peristiwa Makkah. Jadi sebuah kesuksesan, kemenangan, tentu kegembiraan. Nah, Allah memandu Nabi apa yang mesti dilakukan nih pada saat memperoleh kesuksesan, kemenangan. Allah menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tetap sucikan Allah, jangan merasa suci diri mentang-mentang menang, mentang-mentang sukses. Kemudian bihamdi rabbika disertai dengan memuji Tuhanmu, jangan memuji diri, jangan membangga-banggakan diri. Kemudian wastaghfirhu, dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini yang kemudian dikemas dalam zikir maksur, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Setiap saat boleh dibaca. Tapi kalau kita hubungkan dengan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memperbanyak istighfar di waktu sahur. Barangkali ini baik bisa kita terapkan karena di dalamnya ada istighfar. Jadi Quran menyatakan orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa itu yang mendapatkan janji dari Allah akan mendapatkan kemudahan dari berbagai kesulitan, akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, akan mendapatkan sinyal-sinyal ilahi ketika dia akan mengambil sebuah decision, keputusan. Dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahyaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka membiasakan diri untuk salat malam dan kemudian banyak istighfar di waktu sahur. Hadis menyebutnya bahwa beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering istighfar lebih dari 70 kali. Ada hadis menyatakan 100 kali, menggambarkan bahwa Nabi banyak sekali beristighfar. Nah, di waktu sahur, ini adalah salah satu amalan selain kita bangun sahur dan makan sahur yang sangat dianjurkan. Sabda Nabi, bangun sahur dan makan sahur itu barokah. Nah, diisi ada waktu sambil menunggu subuh adalah diisilah dengan istighfar. Boleh istighfarnya seperti
yang tadi diperintahkan dalam surat An-Nasr itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, istighfar ini adalah salah satu amalan lidah untuk dapat berfungsi mengurangi, meminimalkan peluang dosa-dosa lidah. Jadi diajarkan oleh agama, habis sholat kita dianjurkan istighfar 3 kali. Kemudian ketika kita sedang ada rasa marah, jengkel, nah ini peluang dosa lidah ini, jangan berkata istighfar selain ada ta'awudz. Terlanjur berbuat dosa juga istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ada sesuatu, malah ketika kita akan berdoa, ada hadis menganjurkan supaya istighfar, supaya doa kita dikabulkan. Bersihkan dulu dosa-dosa yang ada, ya, proses penghapusan dosa itu dengan istighfar. Malah dalam Al-Quran beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana para nabi dahulu ketika menghadapi umatnya yang sedang mendapatkan musibah. Jadi ada banjir, ada kayak Nabi Nuh, kemudian ada macam-macam. Nah itu dakwah para nabi itu kepada umatnya yang sedang mendapat musibah, yang sedang mendapat kesulitan adalah istaghfiru rabbakum, kalian harus banyak istighfar. Jadi rupanya menghadapi musibah itu juga banyak istighfar. Siapa tahu musibah itu karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita, karena kehilapan kita, sehingga pantaslah kalau kita minta ampun kepada Allah. Dan dikatakan bahwa orang yang baik itu adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Orang yang baik itu kalau terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, tidak melakukan namanya pembelaan, tidak kemudian menyalahkan orang lain, tapi dia segera sadar diri, dia sportif, saya salah lah, saya hilaf nih, saya itu tidak akan mengurangi kemuliaan, kehormatan seseorang kalau mengaku kesalahan. Nah, tapi setelah mengaku itu wastaghfaru, dia harus minta ampun, minta maaf, tentu minta istighfar, mohon ampun kepada Allah, juga bisa diartikan juga minta maaf lah kepada sesama manusia, yang itu juga diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan terutama pada bulan Ramadan untuk meminimalkan, kalau bisa menghentikan sama sekali afatul lisan, dosa-dosa lidah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan tadi ini menjadi salah satu penyebab penting banyak manusia celaka, banyak manusia binasa, banyak manusia itu punya banyak musuh, menyebabkan manusia itu tadi mendapatkan azab, mendapat siksa dan sampai neraka lidah. Nah, diminimalkan di mana waktu tidak ada kesempatan untuk caci maki, tidak ada kesempatan untuk ghibah, tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik karena lidahnya dipakai dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada ibadah lidah yang juga dinyatakan dalam Al-Quranul Karim sebagai ahsanu kaulan. Waman ahsanu kaulan. Siapa lagi yang ucapan yang paling baik? Mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang selalu mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, ini menjadi amalan kita. Jadi mengajak orang lain tidak harus selalu pakai pidato, tapi bisa saja dengan ngobrol santai, bisa dengan perintah, bisa dengan anjuran, bisa dengan himbauan, ya, bisa dengan segala macam cara. Jadi jangan diartikan ahsanu qaulan itu cuma pidato itu bagian kecil saja. Setiap kita harus mampu memanfaatkan lidah ini adalah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Mimman da'a ilallah, ngajak sholat, ngajak berbuat baik, termasuk di dalamnya tentu juga nahi munkarnya, mencegah dari
perbuatan dosa. Udah nggak usah sudahlah, nggak usah. Udah bicara yang lain aja, itu sudah dakwah. Jadi ketika orang asik sedang membuka-buka aib orang lain, kita tutup dengan kita alihkan, itu sudah dakwah. Nah, Quran berulang kali memberikan statement tentang ucapan-ucapan yang baik itu dalam Al-Quran. Ada yang disebut qaulan saqila, ucapan itu harus berbobot begitu ya, tidak ngawur, berbobot, qaulan saqila. Ada yang disebut juga tentu qaulal haqqi, ucapan yang benar, bukan yang ngaco, bukan yang salah. Kemudian ada qaulan ma'rufa, ada ucapan-ucapan yang bisa dimengerti, ma'ruf, mudah dipahami. Ada yang disebut qaulan baligha, ucapan yang bisa memberikan sentuhan kepada orang sehingga menyadarkan orang lain itu menjadi baik. Nah, ini bagian-bagian dari ahsanu qaulan. Ada yang disebut qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Itu bagian daripada ibadah lisan. Jadi mengemas ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang menyebabkan orang tidak tersinggung. Syukur-syukur kalau bisa menyenangkan orang lain tanpa kebohongan, tanpa berlebih-lebihan, tanpa kepalsuan. Jadi yang menyenangkan karena sikap kita, karena kalimat kita, ucapan-ucapan kita. Mari kita manfaatkan Ramadan. Kalau kita ingin saum kita adalah saum fa innahu la idlalah, sebuah amal yang tidak ada amal lain yang sebanding nilainya, yang dikatakan nanti akan setelah meninggal dunia itu akan mengisi pintu VIP Ar-Rayyan. Orang-orang yang saum adalah saum yang bukan hanya berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan seks dan yang searti dengan itu, tapi juga berhenti dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi bulan tanpa ghibah, bulan tanpa caci maki, bulan tanpa marah-marah, bulan tanpa menggerutu, bulan tanpa ketus, bulan tanpa kebohongan, bulan tanpa tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dibohongi, tidak ada seorang pun yang dihina, tidak ada seorang yang dirugikan. Jadi semua kita sebetulnya sudah mengatakan ini salah ini, tapi sering-sering kita melakukan pembelaan. Nah, mari Ramadan ini bulan pelatihan, pun optimalisasi amal, meningkatkan taqarrub kepada Allah, amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasul, khususnya dalam kaitan pembicara kita, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan lidah. Sekaligus ini menjadi saluran lidah kita supaya lidah kita terhindar dari dosa, terhindar dari afatul lisan, yaitu diisi, dimanfaatkan dengan amalan-amalan yang memang dianjurkan, dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada amaliyah Ramadan, amalan-amalan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan bimbingan kepada kita. Baik, kami buka sahabat MK di pagi hari ini bagi yang bergabung bersilaturahim di 022 2017 076. Kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang berada di luar kota atau di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Bandung di 022 2017 076, dan bagi Anda yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode area Indonesia di 62 22 2017 076. Bagi Anda sahabat MK yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Noneng dari Cimahi. Ibu Noneng di Cimahi, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullah. Maaf kalau menyimak ya. Mohon minta dijelasin itu tentang yang membatalkan, hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Terus gimana ya? Saya agak bingung gitu. Waktu lampau gitu, waktu udah berapa puluh tahun yang belakang. Saya takut ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Gimana sikap saya sekarang untuk menghadapinya? Kan sebentar lagi mau Ramadan gitu. Baru tahu kalau sekarang hal itu yang membatalkan puasa gitu. Kalau sengaja
tidak berpuasa enggak, cuman takut ada yang yang dapat membatalkan puasa gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, ya, hubungan seks, dan yang searti dengan itu termasuk juga batal kalau seorang wanita umumnya saja keluar haid atau nifas. Nah, itu membatalkan puasa. Nah, kemudian para ulama beda pendapat apakah muntah itu membatalkan. Nah, karena muntah itu sering-sering juga begitu muntah ada sesuatu yang masuk, maka para ulama berkesimpulan batal. Jadi ya hindarkanlah, jangan sampai mendekati atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kita muntah. Tapi pada prinsipnya itu makan, minum, dan hubungan badan, termasuk makan, minum itu tentu merokok, termasuk hubungan badan itu mengeluarkan air mani secara sengaja, masturbasi atau onani, itu membatalkan puasa. Hal-hal lain yang sering-sering kemudian ini batal, umpamanya saja gosok gigi, ya gosok gigi sebenarnya tidak batal, cuma kita kan harus hati-hati. Jadi lebih baik kalau gosok gigi setelah sahur, gosok gigi begitu, supaya menjaga atau hati-hati tadi, menjaga jangan sampai kalau sudah masuk waktu subuh nanti odolnya tertelan ataupun airnya tertelan, itu kehati-hatian. Nah, sebetulnya tidak membatalkan, atau seperti ketika wudhu kan kita ada berkumur dan menghisap air ke hidung. Nah, nanti di bulan sedang saum nggak usah berkumur. Kemudian menarik air di hidung juga hindari aja. Kalau memang mau dibersihkan cukup pakai jari aja ketika wudhu itu. Nah, itu hal-hal yang bisa mengakibatkan batal, tapi sebetulnya tidak membatalkan, cuma karena kurang hati-hati bisa menyebabkan batal. Atau mungkin orang mengatakan mandi itu batal. Tentu mandi tidak, tapi kalau mandi kita maunya saja tengah saum itu berenang, itu kan peluang bisa air masuk, itu harus kita hindari. Nah, itu sebetulnya kalau yang membatalkan. Tapi yang tadi saya sampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah yang bisa puasanya tidak batal, tapi pahalanya nih hilang. Nah, seperti marah-marah, bertengkar, caci maki, menghina orang. Nah, jangan sampai orang habis marah, udah saya terlanjur marah, udah makan, ya dosanya double itu. Double karena marah-marah, double lagi karena membatalkan puasa. Itu. Jadi kalau kita ada ragu-ragu dahulu maunya saya batal atau tidak, ya sudah kita serahkan aja kepada Allah. Tapi kalau kita rasanya dulu saya tidak puasa karena melakukan ini batal, baru sadar sekarang, ya sudah bayar dengan qadha. Tapi kalau tadi diragukan ini saya sah atau tidaklah, serahkan aja kepada Allah. Tinggal ke depan kita banyak belajar dan lebih hati-hati. Dan kemudian ada yang disebut tobat kan, kalau salah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang merasa saya ragu-ragu saum dulu bagaimana, ya udah lakukan aja nanti Syawal saum sunat lah untuk melengkapi taqarrub kita kepada Allah melalui saum. Baik, terputus di line telepon. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan kami undang kembali sahabat MK di 022-2017-076. Kami persilakan kembali sahabat MK bagi Anda yang tersambung bersama guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada yang bergabung kembali di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ya. Baik, silakan sahabat. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, misalnya kita nanya gini, apa sholat bisa diqadha Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu salat tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dosa. Kalau kita lupa salat atau tertidur, pamannya saja
kemalaman tidur, tahu-tahu subuhnya sudah siang. Gimana? Lakukan kapan saja kita ingat. Man nama anis shalah au nasiya anha falyusalliha idza dzakaraha. Begitu sabda Nabi. Barang siapa yang tertidur sampai tidak sholat, barang siapa yang lupa tidak sholat, lakukan kapan saja kita ingat. Nah kalau sekarang ini secara sengaja ditinggalkan, apa harus diqadha? Tidak, lakukan aja, perbanyak sholat sunat sebagai bagian dari pertobatan. Jadi perbanyak aja sholat sunat sebagai bagian dari pertobatan. Sedangkan sebut saja dosa-dosa yang lama, tinggal kita mohon ampun kepada Allah dengan persyaratan tobat nasuha itu. Berhenti dari kebiasaan yang tidak baik, artinya jangan lagi tinggalkan salat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi kembali, artinya akan rajin salat. Dan yang ketiga adalah menyesal bahwa kita ini pernah melakukan seperti itu. Jangan bangga lah, untung saya dulu banyak tidak sholat, sekarang saya sadar. Itu jangan untung, justru kita harus menyesal atas dosa itu. Jadi tidak perlu diqadha. Kalau mau mengganti dengan amal sunat tapi bukan sebagai qadha, dan memperbanyak amalan yang lain, perbanyak infak, perbanyak sedekah, umpamanya saja, itu bagian daripada pertobatan yang kalau secara sederhana semacam menambah timbangannya karena meninggalkan sholat jadi besar dosanya, pakai ditambah sekarang dengan amal yang baik supaya supaya lebih banyak amalnya daripada dosanya. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz, dan kali ini sudah tersambung kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu Suwartini dari Jogja. Ya, silakan Ibu Suwartini. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah saya kalau di luar tema ingin bertanya? Silahkan Ibu. Begini Ustaz, saya itu setelah bulan puasa itu saya menangis Ustaz, karena sejak usia 4 tahun anak saya itu kami tidak pernah ketemu lagi dengan suami saya adalah orang Malaysia. Kemudian kami itu dulu tidak bercerai, namun karena suami saya menikah lagi tanpa seizin saya. Jadi kalau bulan puasa itu saya menangis, merindukan kami berkumpul Ustaz. Apakah saya itu boleh berdoa kalau ingin dipertemukan kembali dengan suami saya yang ada di Rawang, Ustaz. Jadi saya terus terang dari usia 4 tahun saya mengasuh anak saya itu sendirian, namun diberikan kekuatan iman sampai sekarang saya masih mampu untuk bertahan Ustaz. Saya hidup dengan 1 anak. Terima kasih Ustaz, mohon doanya. Terima kasih agar saya diberikan kekuatan iman sampai akhir hayat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagian dari ujian untuk Ibu, yaitu sesuatu yang tentu tidak dikehendaki, tapi ini sudah terjadi. Maka Ramadan ini manfaatkanlah untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan saum dengan baik, sholat malam dengan baik, memohon kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik itu adalah hanya Allah yang maha mengetahui. Apakah sebagaimana yang Ibu inginkan, jadi suami kembali, apa sebaliknya, biar serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu harus merasa bersyukur karena putra Ibu yang 4 tahun itu bersama Ibu. Bayangkan kalau anak itu tidak bersama Ibu, tentu akan lebih menderita ya, berpisah dengan suami, berpisah dengan anak. Jadi ada seseorang yang menjadi penghibur untuk Ibu. Maka jagalah putra itu. Dirikan kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya untuk mempersiapkan putra yang soleh. Karena ini adalah disebut investasi abadi. Itu nanti kalau putra soleh itu yang paling bahagia. Jadi apa yang Ibu hadapi, sikapi dengan sabar seperti sudah Ibu lakukan. Allah menyatakan kadang-kadang kamu membenci sesuatu,
pada sesuatu yang kamu benci, justru itu yang baik bagi kamu. Wallahu alam. Tentu pahit suami pergi, tapi wallahu alam hikmahnya. Siapa tahu ini ada hikmah, sebuah manfaat yang ibu peroleh yang di luar estimasi nalar. Wallahu alam. Jadi sekali lagi silahkan berdoa, doakan supaya dia dapat hidayah petunjuk, supaya dia juga bersama dengan anak, bisa bergabung dengan anak. Biarlah serahkan kepada Allah apa keputusan Allah setelah kita berdoa dan berusaha. Manfaatkan Ramadan untuk taqarrub kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, dan anak itu amanah dari Allah. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah yang oleh ibu harus dijaga, dipelihara, menjadi namanya qurrata ayun, sosok pribadi yang menyenangkan, yang menghibur diri ibu, itu kehadiran putra. Mudah-mudahan kami ikut berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kesabaran, ketabahan kepada ibu, dan Allah memberikan yang terbaik kepada ibu dan putra ibu. Baik, tidak terasa Ustaz sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin di akhirnya ada yang ingin disampaikan, silahkan Ustaz. Ya, para pendengar, tidak bosan-bosan kita untuk terus merenung. Ini lidah ya Allah. Karena terasa ini banyak orang itu yang mendapatkan kemuliaan karena ucapan-ucapannya. Tidak sedikit juga orang yang punya, yang rusak namanya gara-gara ucapannya. Ada pemimpin yang dicintai karena ucapan-ucapannya, tapi juga tidak sedikit pemimpin yang dibenci rakyat karena pernyataan-pernyataannya. Maka oleh karena itulah kemuliaan ternyata tidak selalu identik dengan kekayaan dan kedudukan, tapi kemuliaan itu banyak ditentukan oleh pernyataan-pernyataan, oleh ucapan-ucapan. Jadi seseorang dikagumi antara lain karena ucapannya, tidak sedikit juga orang yang dihina, orang yang dibenci karena lidah ucapan-ucapannya. Mari kita di bulan Ramadan kita siapkan untuk melatih diri kita hanya berkata yang benar dan baik. Kalau tidak bisa berkata yang benar dan baik, lebih baik baca Quran, lebih baik zikir, lebih baik diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, pimpinan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.